Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wanita lebih banyak sebagai penghuni neraka dibandingkan di surga? Padahal wanita adalah kaum yang sangat mulia, seperti ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan merawat kita hingga kita besar. Sebelum kita bahas, Pintu Taubat mengajak Anda untuk bersedekah dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng. Dan bagikan video ini ke teman dan saudara Anda agar channel ini berkembang untuk membagikan informasi seputar Islam. Banyak wanita yang masuk neraka karena mereka menyepelekan dosa. Mereka tidak menyadari telah melakukan perbuatan dosa, seperti memperlihatkan aurat. Aurat dari seorang wanita adalah seluruh tubuh, terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setiap wanita wajib untuk menutup auratnya. Namun mirisnya saat ini masih banyak wanita yang memperlihatkan auratnya dan memakai pakaian yang ketat, sehingga membuat kaum pria tergoda oleh kemolekan wanita tersebut. Suka berdandan agar dilihat pria lain. Berdandan memang tidak dilarang dalam Islam, justru seorang wanita dianjurkan merias diri untuk menyenangkan hati suaminya. Saat ini berdandan saat keluar rumah merupakan hal yang wajar, padahal salah satu wanita yang masuk neraka adalah wanita yang suka berdandan agar terlihat cantik dan dilihat pria lain yang bukan mahramnya. Wanita yang suka mengeluh. Kebanyakan wanita mengeluh karena beberapa faktor. Dalam rumah tangga seorang istri akan selalu mengeluh jika diberi nafkah sedikit oleh suaminya, dan jika terkena musibah mereka akan selalu mengeluh dan tidak terima atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang suka mengadu. Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, beberapa wanita akan mengadukan terkait konflik dengan suaminya tersebut kepada mertua atau kepada orang tuanya sendiri. Dan mereka suka mengubar kejelekan suaminya dan juga suka menduga-duga perbuatan jelek suaminya padahal belum tentu suaminya melakukannya. Wanita yang suka mengingat kejelekan suaminya. Wanita ini akan kali pertama masuk ke neraka karena wanita yang suka mengingat dan selalu mengungkit kejelekan suaminya dan cenderung melupakan kebaikan suaminya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian mereka melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang suka berselingkuh. Di zaman sekarang ini wanita bergaul dengan pria lain dianggap biasa saja. Wanita tidak boleh bergaul secara bebas dengan pria non-muhrim, kecuali untuk urusan yang penting saja, seperti urusan pekerjaan atau bisnis. Ada wanita yang berselingkuh dengan pria lain karena mereka tergoda dengan ketampanan, kekayaan, kenyamanan, sehingga banyak wanita melakukan perbuatan zina padahal mereka sudah memiliki suami yang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan ada beberapa wanita dipaksa makan daging busuk sekali dan banyak belatungnya, dan ada wanita yang ditusuk pedang di kemaluannya." Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, dosa apakah yang diperbuatnya?" Jibril menjawab, "Siksaan itu adalah dosanya wanita yang suka berzina padahal mereka sudah memiliki suami yang sah." Hadis riwayat Bukhari. Menyakiti hati suaminya. Ada beberapa wanita yang suka menyakiti hati suaminya seperti suka marah-marah tanpa dasar, meminta cerai tanpa alasan, tidak mau melayani biologis suaminya dan membelanjakan harta suaminya tanpa izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak seorang wanita pun yang boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya kelak di hari kiamat. Mulutnya akan membuat selebar 70 dira, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Tidak mandi wajib. Wanita tidak pernah mandi wajib setelah haid, nifas, dan setelah berhubungan badan dengan suaminya. Wanita yang sedang haid dan masih dalam nifas merupakan uzur yang menyebabkan wanita tidak boleh salat atau puasa, sehingga menjadikan wanita menjadi kotor. Oleh karena itu, wanita diwajibkan untuk mandi wajib agar tubuh menjadi bersih kembali dari kotoran hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di antara kerumunan wanita menjerit-jerit kesakitan dengan siksaan yang begitu pedih sekali. Kaki dan tangan diikat dan dililit ular berbisa, kemudian dipatuk oleh ular tersebut dan disengat oleh kalajengking. Seketika seluruh tubuhnya membekak serasa mau pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Zibril, "Ya Zibril, dosa apa yang mereka perbuat?" Zibril menjawab, "Dosa bagi wanita yang tidak pernah mandi wajib atau junub untuk menghilangkan hadas besar." Ya Rob kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rob kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.